Yang ditanyakan Muslimah adalah begini, Ustazah, saya belum punya desain yang seperti itu. Anak saya 2 laki-laki, sekarang ini SMA sama SD. Apa yang harus saya mulai? Iya, bagus. Ya, saya kira semuanya akan bertanya begitu ya. Betul. Yang pertama harus paham bahwa desain dasar atau template profil yang harus kita wujudkan pada anak kita itu adalah berkepribadian Islam, syahsiah Islam. Syahsiah Islam itu adalah memiliki pola pikir Islami dan pola sikap Islami. Pola pikir Islami itu membutuhkan anak itu dibekali dengan sakofah Islam, informasi-informasi yang bisa dia gunakan untuk menafsiri, memahami fakta apapun di hadapannya, peristiwa sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan aturan Islam. Maka berarti untuk mewujudkan profil anak berakliyah Islam, berpola pikir Islam, anak itu memang berarti harus dingajikan, harus dididik untuk dekat dengan ajaran-ajaran Islam, menguasai ajaran-ajaran Islam itu. Berarti kan harus kita yang ngajari atau kita mencarikan guru. Itu satu ya. Berpola pikir Islami. Pola pikir Islami supaya jadi kepribadian Islam itu harus kemudian terterjemahkan dalam pola sikap. Dia paham, dia sudah ngerti. Pemahaman itu kemudian dia gunakan untuk mengikat amalnya. Kemudian amal itu sesuai dengan apa yang sudah dia pahami tadi, yang sudah sesuai dengan Islam tadi. Membangun kemudahan, membangun bi'ah, membangun kondisi yang memudahkan anak untuk taat pada apa yang sudah dia pahami, itu membutuhkan upaya mendekatkan dia kepada Allah, mendekatkan dia kepada ketaatan kepada Allah. Jadi taqarrub ila Allah itu harus dia dibantu, diusahakan, dibiasakan, didisiplinkan oleh orang tua sejak dini. Diperkenalkan dengan kewajiban sholat, dengan amal-amal sholih yang lain, sedekah, zakat, puasa. Itu sesuatu yang harus dilakukan oleh ibu untuk membentuk pola sikap Islami. Nah, pola pikir dan pola sikap Islami ketika ketemu dia, maka itulah yang membentuk kepribadian Islam. Ini template dasarnya, ini desain dasarnya. Jadi mau ibu kita, bapak ibu itu punya cita-cita, anak saya mau saya jadikan pemimpin, anak saya mau jadikan pengusaha, anak saya mau jadikan dokter. Di template dasarnya, desain dasarnya adalah jadikan dia anak soleh dulu. Jadikan dia sebagai anak yang berkepribadian Islam dulu, Itu gitu. dulu. Baru kedua, ini setelah bangunan dasarnya itu sudah siap, maka kemudian ada desain berikutnya, yaitu desain dia mau kita cetak jadi apa. Saya mau siapkan dia jadi seorang mujtahid yang akan menggali hukum-hukum Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Bagus. Berarti apa tambahan amal atau ikhtiarnya? Saya mau siapkan dia untuk jadi peneliti terbaik yang akan menghasilkan karya-karya begini. Saya mau siapkan dia jadi jenderal yang hebat. Berarti bagaimana ikhtiarnya? Jadi desain berikutnya, begitu loh. Desain berikutnya. Maka setelah desain berikutnya itu jenengan tetapkan langkah-langkah atau strategi atau ikhtiar yang bisa ditempuh untuk mewujudkan dua desain itu, begitu. Kalau sudah ketemu strateginya, langkahnya, misalnya saya pengen anak saya itu jadi pengusaha yang sukses, mungkin di antara desainnya itu akan ada pada umur sekian, pada umur dia itu menjelang balik misalnya 13 tahun atau 14 tahun, saya perkenalkan dia dengan dunia usaha. Mungkin akan saya perkenalkan dengan teman saya seorang entrepreneur sukses, misalnya begitu. Itu ada dalam milestone rancangan yang kita buat untuk anak kita tadi. Kalau kita ingin dia jadi pengusaha mungkin akan begitu. Kalau kita ingin anak kita jadi seorang pencipta pesawat terbang, mungkin akan kita dekatkan dia dengan tokoh yang lain, sekolah yang lain, guru yang lain, kan begitu. Sesuai dengan desain yang kita inginkan. Jadi hidup itu nggak ngalir dulu. Ada desainnya. Lalu seriuslah gitu dengan desainnya sudah disiapkan itu. Namanya serius itu di antara tandanya adalah menapaki langkah yang sudah disiapkan. Tetap dengan sebuah kesadaran bahwa Allah itu, kita itu mendidik bersama Allah. Jadi kekuatan sumber dari segala sumber kekuatan itu adalah Allah, bukan dari usaha kita tadi. Sehingga kemudian kita tidak menjadi orang yang takabur ketika melihat ada keberhasilan pada anak kita. Kita juga tidak menjadi orang yang kemudian putus asa ketika melihat kok ada hambatan gitu. Lalu luruskan niat bahwa kita itu mendidik anak itu ya karena mau menyelesaikan amanah ini loh yang diberikan oleh Allah. Ini amanah. Bukan passion pribadi. Gitu ya, karena saya dulu kepengen terkenal, nggak bisa biar anak saya lewat jalan anak saya jadi pengen terkenal, nggak gitu. Gitu ya. Karena Allah, ikhlas karena Allah, lalu istiqomahlah menapaki langkah yang sudah ditetapkan tadi. Itu membutuhkan ilmu, Mbak Nima. Jadi ibunya, bapaknya, kedua begini, ketiga gini, dan seterusnya ya. Jadi selain ikhlas, komitmen untuk
tetap ada di jalurnya. Modali diri kita dengan ilmu, menjadi orang tua yang mencetak atau melahirkan generasi hebat bukan hal yang mustahil. Kita harus terbiasa dengan cita-cita besar. Kaum muslimin terbiasa dengan hal-hal besar. Masya Allah. Ya Allah sertai kami untuk membimbing anak-anak. Amin.